Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Cece, sehat-sehat Jiki. Alhamdulillah Cok, sehat nama deh Ceng. BTW, apa yang menarik untuk pemirsa di jumpa pertama kita ini Cok? Oh ada dong Cece, sebuah info menarik tentang ekoenzim. Ekoenzim, barusan aku dengar itu kata Cok. Oh, ekoenzim itu adalah proses olahan sampah organik menjadi berbagai produk yang bernilai guna. Lebih lengkapnya, simak liputan Iwan Taruna berikut ini. Mungkin masih banyak warga Kota Makassar yang awam tentang sistem pengolahan sampah organik dengan cara fermentasi limbah dapur yang menghasilkan zat asam manis yang kuat dengan nilai guna tinggi yang disebut dengan ekoenzim. Singkatnya, ekoenzim itu adalah cairan yang berasal dari fermentasi limbah dapur organik seperti ampas buah dan sayuran, gula dan air. Cairannya berwarna kecoklatan dan sedikit gelap, serta memiliki aroma fermentasi asam dan manis. Cairan ekoenzim diyakini memiliki sejuta manfaat. Sebelum menjadi berbagai produk ekoenzim, sistem pengolahannya juga bisa menjadi salah satu cara mengatasi masalah sampah di kota-kota besar, yang jumlahnya bisa mencapai ratusan ton setiap harinya. Di Kota Makassar misalnya, volume sampah mencapai 245 ton tiap hari, 7.300 ton per bulan. Data tersebut berdasarkan catatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar pada tahun 2022 lalu. Tingginya angka volume sampah ini tentu menjadi problem besar bagi Kota Makassar. Selain sampah akan menumpuk di kawasan tempat pembuangan akhir, juga menimbulkan masalah polusi udara dari aroma yang dihasilkan sampah tersebut. Salah satu cara mengatasi ini dengan mengolahnya menjadi produk dengan nilai manfaat yang berguna sebagai penunjang hidup masyarakat di kota ini. Di Kecamatan Manggala, ada komunitas yang mengolah sampah organik menjadi cairan ajaib multifungsi. Komunitas ini bernama Manggala Tanpa Sekat atau MTS, yang digagas dan dimiliki oleh salah seorang warga Manggala bernama Masud Azikin. Ditemui oleh Lingkar Kreatif beberapa waktu lalu di markas MTS, Masud Azikin menunjukkan ratusan botol cairan ekoenzim yang telah diproduksi komunitasnya selama ini dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat di berbagai tempat di Sulawesi Selatan. Kalau di sini saya founder sekaligus ketua komunitas. Komunitas. Oh ini komunitas Manggala, ya, Manggala Tanpa Sekat. Oh gitu di. Ada berapa banyak anggota komunitas kalau yang begini-begini? Jadi untuk sementara itu kalau di sini kan ada beberapa komunitas. Ya. Jadi komunitas itu kita cuma sarankan saja atau mengedukasi anggota-anggota untuk memilah sampahnya kemudian dia olah menjadi ekoenzim ini. Ekoenzim. Ya. Di sini kebetulan juga ada klub jantung sehat. Ya. Terdiri dari ibu-ibu yang sudah pensiun semua. Ya. Kemudian mereka itulah yang menjadi tulang punggung dari komunitas ini. Mereka juga aktif dalam mengedukasi, kemudian dia memproduksi ekoenzim. Dan salah satu fokus kami yaitu melakukan penuangan ekoenzim dan penyemprotan di TPA. Meski bahan baku dalam memproduksi cairan enzim sangat melimpah, namun proses produksinya membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Butuh waktu beberapa bulan dalam proses fermentasi hanya untuk menghasilkan cairan ajaib dalam beberapa botol. Ekoenzim ini adalah cairan yang dihasilkan dari fermentasi kulit buah dan sayuran. Itu sampah organik ya? Ya, sampah organik. Yang kita fermentasi selama 3 bulan dengan bahan dasar bahan organik berupa kulit-kulit buah seperti ini, pisang, mangga. Kemudian kita fermentasi dengan 3 komponen dasar yaitu bahan organiknya sendiri, kulit-kulit buah dan sayuran, kemudian air,
Air. dan gula merah atau molase. Molase ya. Dengan perbandingan 3:1:10. 3 bahan organiknya, 3 bagian, 1 bagian gulanya, Iya. dan 10 bagian air. Ya, ya. Jadi kalau ada 10 liter air dalam satu wadah, Iya. itu berarti kita butuhkan 3 kilo sampah organik, kemudian 1 kilo gula. Itu yang kita fermentasi minimal 90 hari baru dilakukan pemanenan. Dalam kondisi dia harus kedap, karena kita kalau dia berkontaminasi dengan udara luar, ditakutkan kalau ada jamur-jamur yang muncul dan bisa mempengaruhi kualitas ekoenzim itu ya. Bagaimana proses pembuatan ekoenzim ini sendiri? Proses pembuatannya itu tadi, jadi ada perbandingan tertentu, 3:1:10, kemudian dilakukan fermentasi kedap udara selama 3 bulan. 3 bulan Itu ya. saja. Yang menarik, cairan ekoenzim ini memiliki nilai guna yang sangat tinggi untuk banyak manfaat bagi masyarakat, seperti cairan pembersih badan, cairan pembersih lantai, bisa menjadi pupuk alami bagi tanaman, bahkan bisa juga menjadi obat penyembuh penyakit bagi manusia dan hewan seperti luka, penyakit kulit, dan penyakit ternak. Saat ini komunitas Tanpa Sekat tengah mengembangkan manfaat ekoenzim untuk bisa dijadikan sebagai bahan baku kosmetik seperti lulur dan pemutih skincare. Kalau kita fokus untuk penyiraman di TPA, kemudian kami juga sudah berdonasi ke beberapa kelompok tani, seperti kelompok tani organik di Takalar, ada di Pangkep. Itu di pakai Bulukumba. sebagai pupuk ya? Dipakai sebagai pupuk. Nah, kalau di Bulukumba itu lebih lebih militan lagi, karena mereka sudah membuat ada 2 desa itu dia sudah buat kelompok ekoenzim sendiri. Oh begitu nih. Ya. Itu binaan dari sini. Binaan dari sini. Kebetulan kami yang bina, kami ikut dalam program mereka, program adaptasi perubahan iklim. gitu Kami sarankan untuk kembangkan ini, kemudian mereka sambut dengan baik. Contoh-contoh produknya apa saja itu Cak? Nah, untuk produk ekoenzim yang sudah kami lakukan dan sudah kami sosialisasikan, yaitu pembuatan sabun cair ekoenzim. Yang ini ya? Ya, yang ini. Jadi sabun ini kita tetap menggunakan surfaktan atau pengental yang ramah lingkungan. Iya. Nah, kalau ini kita pakai metil etilen sulfonat yang bahan dasarnya itu kelapa sawit, kita campurkan ekoenzim yang sudah diproses F2. F2 ini proses pemanenan pertama ekoenzim, kemudian kita campur dengan bahan organik seperti kunyit, apa semua sesuai dengan kebutuhan. Nah, nanti setelah 40 hari kita pakai untuk campuran di sabun. Itu sabun apa? Sabun mandi, sabun pembersih atau sabun apa ini? Jadi all in. All in ya? Semua. Oh iya. Gitu Jadi bisa dipakai untuk sabun mandi, bisa dipakai untuk sabun cuci. Jadi gitu. kalau ini sangat bagus dipakai untuk bahan-bahan dasar kayak batik. Oh begitu. Jadi dia tidak merusak warna, tetapi justru malah dia menampilkan warna yang baik. Nah, saya coba Iya. untuk pakai cuci tangan dan terasa hangat aninya. Ya. Jadi dia melicinkan juga kulit. Cinta kulit. Iya. Oke. Apa yang kita rasa setelah memakai sabun ini? Nah, badan itu perasaan seperti kayak kembali seperti yang normal lagi gitu. Nah, gitu ya. Nah, kalau kepala itu kalau sedikit agak puyeng gitu, bisa mengembalikan kembali fresh pikiran gitu. Ya. Ini data pikiran. Ya. Kita sudah pakai ini, terus pernah pakai sabun lain, toh? Ya. Yang buatan pabrik Ya. misalnya atau Ya. apa? Apa yang membedakan kira-kira dari yang kita rasa? Daya lekatnya itu kalau sabun biasa itu seperti dalam hitungan jam itu sudah hilang nih, walaupun aromanya masih tertinggal. Tapi ini kalau ini penggunaan sabun ekoenzim ini efeknya itu terasa sampai ke pori-pori. Oh, ya. Kesegarannya Ya, ini seperti sudah kayak mengalami pemijatan gitu. Komunitas Manggala Tanpa Sekat mengajak masyarakat untuk mengolah sampah sendiri dengan cara yang sama seperti komunitas tersebut.
Bahkan mereka berjanji siap memberi edukasi bila ada yang membutuhkan.